Mengapa kita perlu sertifikasi syariah? Mengapa kita perlukan kita mendapatkan pengakuan syariah? Ada beberapa alasan. Yang pertama adalah alasan ekonomi, yang kedua alasan sosial, yang ketiga alasan spiritual, yang keempat alasan moral. Alasan ekonomi adalah dengan sertifikasi ini maka jaringan bisnis kita insya Allah bisa semakin luas. Masyarakat-masyarakat yang begitu banyak yang belum kita masuki, yang belum Anda berhasil merekrut mereka sebagai downline, sebagai distributor di bawah Anda, sebagai level di bawah Anda, yang mungkin ada sebagian masyarakat masih ragu. Ini produknya halal atau tidak? Ini cara-caranya benar atau tidak? Ya, maka bisnis ini akan bisa diterima mereka. Maka dengan itu insya Allah jaringan Anda bertambah luas, produk yang Anda jual semakin banyak, dan tentunya komisi dan bonus semakin bertambah. Betul apa betul? Yang kedua, social demand, permintaan masyarakat. Saudara, saya ingin tunjukkan gambar dulu. Kalau kita melihat bagaimana komparasi pasar keuangan dan bisnis di Indonesia. Komparasi pasar keuangan dan bisnis di Indonesia. Saya yakin ini masih banyak yang belum Anda masuki. Banyak sekali jaringan-jaringan yang belum berhasil Anda rekrut sebagai level jaringan Anda, sebagai distributor Anda. Riset terakhir ini dilakukan memang setiap bulan oleh kami di Syariah National Board dan beberapa lembaga keuangan syariah. Akhir bulan April yang lalu, kira-kira inilah persentasenya. Jadi kalau kita perhatikan di masyarakat kita itu ada 45% loyalis konvensional. Artinya dia hanya mau berhubungan dengan perusahaan-perusahaan konvensional. Yang penting untung. Tidak melihat mau halal, mau haram, mau benar, mau tidak. Yang penting saya punya komisi besar, bonus besar. Kalau dalam sistem perbankan yang penting saya dapat bunganya besar. Ini kita sebut loyalis konvensional. Dan mereka tidak mau sama sekali diajak untuk melakukan kegiatan dengan sistem non-konvensional. Kemudian yang kedua, ada loyalis syariah, 25%. Banyak masyarakat yang hanya mau berinteraksi dengan lembaga keuangan atau lembaga bisnis kalau seandainya prinsip-prinsip operasionalnya sesuai dengan syariah. Misalnya ada bank-bank syariah, asuransi syariah, mereka tidak mau berhubungan dengan konvensional bank, tidak mau. Itu kira-kira 25%. Kemudian ada lagi 30%, ini adalah rasional syariah. Kelompok masyarakat yang mau berhubungan dengan syariah, tapi asal cara itu lebih menguntungkan. Jadi sebetulnya Anda lihat 30% dan 25% ini pasar yang Anda belum masuki. Dan Anda perlu sertifikat itu untuk meyakinkan pasar itu. Kan mereka mengatakan apalagi yang muslimnya tradisional. Itu perusahaan Cina. Ini distributor kami Cina. Ngapain? Jangan-jangan tidak halal. Kan begitu. Tapi dengan sertifikat yang kita bawa, kemudian dengan materi yang saya sampaikan ini memberikan bekal. Kita menyampaikan produk TNC yang sesungguhnya. Sistem ini yang sesungguhnya. Jadi kalau kita bicara tentang mengapa sertifikat diperlukan, tadi saya katakan ada alasan. Permintaan masyarakat. Ada masyarakat yang memang ingin berhubungan dengan MLM, kalau MLM itu sesuai dengan prinsip syariah. Kalau tidak, ia tidak mau. Kemudian alasan-alasan yang bersifat spiritual. Produknya harus halal misalnya. Cara komisi dan bonusnya itu tidak bertentangan dengan ajaran agama. Tidak ada penipuan di sana, tidak ada kebohongan, tidak ada passive income, tidak ada money game. Itu ada kelompok masyarakat yang seperti itu. Saya berhubungan dengan banyak level di masyarakat menengah yang mereka tidak mau berhubungan dengan MLM walaupun komisi dan bonusnya besar kalau seandainya transaksinya atau operasionalnya tidak sesuai dengan moral agama. Dan ini juga Anda perlu masuki jaringan itu. Kemudian alasan moral, alasan etika, ya.
Jadi bagaimana kita menjaga hubungan asistensi dengan distributor di bawah kita? Bagaimana dalam hubungan kita, ya, dalam melakukan presentasi, etika kita dalam melakukan approach atau pendekatan. Ini juga harus ada norma-norma etika yang harus kita bangun.